Satu istilah yang udah kayak gak asing lagi buat Gen Z. Istilah FOMO sendiri berasal dari singkatan bahasa Inggris, yaitu Fear of Missing Out, yang bisa diartikan sebagai rasa takut ketinggalan tren, yang bikin kita gatel kalau nggak ikutan apa yang lagi viral di timeline. Tapi, belakangan ini, istilah FOMO bergeser dari layar ke aspal. Selamat datang di era dengan istilah pelari culture, di mana tiba-tiba jalanan kota setiap jam 6 pagi penuh sama manusia-manusia yang pakai outfit lari, yang kalau di total harganya mungkin setara cicilan motor metik. Spek kacamata hitam yang lebih mahal dari kacamata baca, dan jam tangan pintar yang fungsinya udah kayak asisten pribadi. Dulu, lari itu olahraga yang paling merakyat. Modal kaos partai dan sepatu sekolah juga jadi. Tapi sekarang, lari adalah estetika. Lari adalah konten. Dan gak sedikit yang nyinyir dan bilang, paling cuma ikut-ikutan doang. Halah, paling biar dibilang gaul. Sampai ada juga yang bilang, iya deh yang paling sporty. Tapi jujur deh, apa benar kebanyakan Gen Z ini rela bangun subuh, menantang polusi, dan bikin sendi lutut mereka menjerit cuma demi satu postingan Instagram? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang mereka cari di balik setiap langkah itu? Kita hidup di zaman dimana kalau sesuatu nggak dipost, itu dianggap kayak nggak terjadi. Di dunia pelari culture, statistik lari adalah mata uang baru. Pace berapa kilometer, bakar berapa kalori. Ada semacam kepuasan instan saat kita dapat kudos di Strava atau balasan fire emoji di Instagram story. Buat generasi yang sering ngerasa lost di tengah ketidakpastian ekonomi dan tuntutan hidup, lari memberikan satu hal yang pasti, yaitu angka. Lari itu jujur. Kalau kamu lari 5 kilo, jam tanganmu bakal bilang 5 kilo. Nggak ada atasan yang komplain. Nggak ada revisi dari klien. Di aspal, kontrol itu ada di tangan kita sepenuhnya. Mungkin itu sebabnya banyak yang rela beli sepatu seharga jutaan karena mereka nggak cuma beli sepatu. Mereka beli perasaan bahwa mereka punya progres dalam hidup. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, fenomena ini nggak cuma soal pamer barang mahal. Coba lihat setelah mereka lari, mereka kumpul, mereka ngopi, mereka cerita. Di kota besar yang makin individualis, lari berubah jadi ruang ketiga, tempat di mana kamu bukan lagi seorang karyawan, mahasiswa, atau pengangguran, tapi kamu cuma seorang pelari. Ada rasa belonging atau rasa memiliki yang kuat di situ. Mungkin pelari culture adalah cara mereka melawan rasa kesepian yang makin akut. Jadi, kalau ada yang bilang ini cuma ikut-ikutan, ya mungkin iya.
Aku Navia, usianya 26, alamatnya di Paledang, Lengkong. Nama Sela, Nama Fikri, usia 24. usia 20. Kayak tadi aku baru dapet 5 putaran gitu, jadi istirahat dulu di sini. 5 ada ya? Ada. Kita hitungnya dari aplikasi sih. Dari jarak. Iya. Aktif lari aku dari 2021, udah aware gitu ya tentang kesehatan. Jadi olahraga gratis, ya lari aja gitu. Ya kan? Tahun kemarin ya 2025. Iya, 2025 pertengahan. Heeh. Agustus. Agustus. Iya. Oke, aku sering ngupload hasil larinya. Kebetulan aku pakai Samsung Health gitu Oh, ya. iya. Jadi nge-track gitu berapa steps, terus jaraknya berapa gitu ya. Aku nggak pakai Strava, jadi pakai Samsung Health bawaan dari HP gitu. Aku up di IG gitu hasilnya. Kebetulan enggak ya. Enggak, kita Nggak terlalu sering upload tentang olahraga. pakai Adidas. Adidas running. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa ya, positif gitu ya, selama kefomoan itu membawa kesehatan untuk diri sendiri gitu. Karena itu kan jadi pemicu, oh aku pengen nih gitu ya lari, dari awalnya FOMO jadi kebiasaan baik buat menjaga kesehatan gitu. Nggak apa-apa sih, aku tanggapannya positif. Kalau menurut saya mah gak jadi masalah ya kalau outfit gitu. Kita ngambil yang baiknya aja olahraga. Ya, jadi kalau menurut aku nggak bikin pusing juga kayak yang mau lari kan biasanya kayak nggak ada outfit atau nggak ada apa. Sekarang mau pakai misalnya atasan kaos atau apa juga bisa gitu. Kan kalau misalnya dulu orang-orang kayak harus terpatok selalu pakai olahraga gitu ya. Kalau sekarang kan banyak gitu yang misalkan disebut apa pelari culture gitu ya. Bebas aja yang penting olahraga. Iya. Pesan dari aku ya, karena aku juga udah agak lama lari begini ya, pesannya jaga kesehatan gimana pun caranya ya, bisa makan sehat, lari, olahraga gitu ya. Pilihannya sekarang banyak tuh, pilates, nge-gym gitu ya, tapi olahraga gratis dan benar-benar di ruang terbuka gitu ya. Kita bisa mulai dari lari gitu ya. Kalau misalkan dari aku yang bikin semangat mungkin kalau misalkan nggak bareng temen bisa sama pacar gitu ya, misalkan rutinan kayak gitu. Kalau misalkan yang sama temen gitu mungkin ya, jadi motivasi juga sih kalau menurut aku. Pada akhirnya, gak masalah apa motivasi awalmu. Mau karena pengen pamer sepatu baru, mau karena pengen dibilang keren, atau beneran karena pengen sehat. Karena begitu kamu udah di aspal, begitu keringat mulai menetes dan napas mulai pendek, ego itu biasanya buruh sendiri. Di kilometer keempat atau kelima, kamu nggak mikirin lagi seberapa estetik fotomu nanti. Kamu cuma mikirin gimana caranya bertahan sampai garis finish. Lari culture mungkin dimulai dari tren, tapi bagi banyak orang itu berakhir jadi terapi atau kebiasaan baik. Sebuah cara untuk bicara sama diri sendiri di tengah bisingnya dunia. Jadi, buat kamu yang masih ragu buat mulai karena takut bilang cuma ikut-ikutan, tenang aja, Aspal gak pernah nanya apa alasan kamu lari. Dia cuma minta kamu terus melangkah. Jadi, mau lari besok pagi?